setelah kita evaluasi daripada PSBB tahap pertama, ya, kita akan melanjutkan untuk tahap kedua. Ya, tahap kedua itu 19 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei. Karena masa berakhirnya tingkat pusat, ya, ada tanggap darurat pusat juga sama 29 Mei, jadi 11 hari itu. Lalu kita melihat ke belakang bahwa evaluasi kita, walaupun ada bertambah, ya, ada dari 36 kalau nggak salah, dari mulai ditetapkan tanggal 6 sampai 19, tapi relatif saya katakan itu kita mampu untuk mengerem, ya kan, bisa meredam percepatan daripada penyebaran COVID-19. Tapi walaupun demikian, bahwa kita sekarang masih dalam posisi di zona merah, ya kan? Karena di Jawa Barat sendiri semua dievaluasi ada 14 daerah yang zona merah, hanya 4 daerah yang zona biru, ya lihat, yang lain ada zona hitam malah, gitu kan? Nah, ini yang kita sendiri termasuk kemarin ada yang klaster terakhir yang di puskesmas tuh kan, yang sekarang kita tutup dulu puskesmas, kita semua swab seluruh karyawan di sana, petugas di sana sebanyak 60 lebih gitu kan, 3 kalau nggak salah. Dan ini segera 14 hari kita tutup dulu pelayanan, kita bersihkan, kita inspektan, sehingga nanti kita juga akan tracking semua, ya. Karena ini ya, kalau sudah ketemu yang positif itu yang perlu itu tim surveillance-nya untuk men-tracking daripada arah dekat. Dan perlu kami sampaikan bahwa kita memperpanjang sampai dengan 29 Mei disesuaikan dengan jadwal pusat. Lalu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa pembatasan, kalau pembatasan pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan tetap sama. Pembelajaran aktivitas pekerja juga sama, tidak berubah. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga tidak berubah. Lalu pembatasan penggunaan moda transportasi juga tetap tidak berubah, yang tetap berlanjut. Untuk pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum tetap berlanjut, tetapi dikecualikan, ini kan. Jadi untuk yang kemarin ditutup, ya, untuk kegiatan-kegiatan UMKM, toko, mal dan sebagainya, kita mempertimbangkan dari sisi ekonomi, sosial, budaya, lalu juga wilayah-wilayah yang kemarin kita fokuskan di 3 kecamatan juga relatif landai gitu kan, maka diberikan waktu beroperasi, ya, dari jam 10 sampai jam 16 atau jam 4 sore gitu kan. Tetapi yang dikecualikan yang seperti biasa tetap seperti biasa, jadwalnya tidak berubah. Tapi yang kemarin biasanya ditutup tidak beroperasi itu bisa beroperasi, tetapi jadwalnya dari jam 10 sampai jam 16. Semua jenis, ya, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Wajib, ya, wajib melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak mengindahkan, kita akan tutup langsung, ya, oleh petugas. Ini merupakan kebijakan kita, ya, kita mempertimbangkan daripada lihat kita juga bahwa sebarannya relatif juga bagus, ya kan, sebaran di wilayah itu di 3 kecamatan Tawang, Ciideng, Cipedes, lalu juga pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga, ya, kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Makanya kita sepakat jam 10 sampai jam 4 sore, jam 16 sudah selesai. ini berarti makin longgar Pak? Tidak, tapi tetap nanti kita bentuk tim lapangan, tim gabungan, ya. Ini timnya semakin untuk pengawasan, ya, dan harapan kami untuk pelaku usaha, mereka menjaga protokol kesehatan. Tetap nanti mereka melaksanakan 3 tetap wajib pakai masker, pegawainya juga pakai masker, lalu menjaga jarak, ya, lalu mereka juga protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Lalu yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ini kaitan dengan tempat ibadah, ya, kita dalam pertimbangan untuk Idul Fitri kita mengizinkan, ya kan, melaksanakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya, yaitu mengatur jarak, ya, antar jemaah, memakai masker, membawa sajadah masing-masing dan tidak bersalaman, ya kan.
khusus penyelenggaraan sholat Idul Fitri hanya dapat dilaksanakan pada skala lokal, ya, skala lokal, RW, perumahan dan sejenisnya. Untuk tingkat kota Ya, gitu ya? dengan memperhatikan protokol, tidak ada tingkat kota, ya kan? Tidak ada tingkat kecamatan, tidak tingkat kelurahan. Silahkan di lingkungannya masing-masing, tapi menggunakan protokol kesehatan yang tadi. Jadi kalaupun Masjid Agung dipakai, Masjid Agung hanya warga di sana. Dan kita untuk pendatang di luar kota Tasikmalaya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi yang di luar orang Tasik kebetulan sholat sudah lah. Sebaiknya tidak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, gitu kan? Karena kita khawatir lah, karena kita tidak tahu dari luar kota, karena banyak semua juga kejadian yang positif itu diawali daripada datang dari luar kota masuk ke Tasikmalaya. Ya, jadi kalau perantau dari luar itu Pak? ya, yang dari perantau dari luar pada saat Idul Fitri kebetulan ada di sana jelas tidak melaksanakan sholat. Lalu juga di sana disarankan pelaksanaan Idul Fitri lebih disarankan di ruang terbuka, di lapangan itu lebih kita sarankan, ya. Lalu juga khutbahnya dilaksanakan secara singkat dan tidak mengikut sertakan orang di luar wilayah atau pendatang dari luar kota Tasikmalaya. Itu kebijakan yang berbeda. Lalu juga penyekatan juga ada penyekatan yang lebih diperluas, ya, terutama di wilayah seputar Hajat Mustofa, ditambah juga Jalan Pasar Wetan, ya, dan daerah yang diindikasikannya terjadinya transmisi lokal antara lain Kecamatan Taman Sari. Nanti juga ada penyekatan daerah sana. Nanti teknis nanti ada kita buat. Lalu juga akan menambah pos-pos pembatasan, beberapa pembatasan, termasuk juga di Uruk Tawalu kita buka lagi pos untuk menahan arus masuk wilayah dari kabupaten masuk ke Tasikmalaya. Termasuk juga adalah sekarang di PSBB yang kedua, penguatan kepada gugus tugas kecamatan, ya, masing-masing untuk sama tim gugus tugas di tiap kecamatan untuk terus mengevaluasi dan melaksanakan protokol kesehatan di masing-masing daerahnya. Jadi untuk keramaian semua yang kait dengan kebijakan ini, tim gugus tugas semua harus kompak, tidak hanya tingkat kota, tim gugus tugas di kecamatan semua harus bergerak. Sudah ada di kecamatan, sudah ada tim gugus kecamatan. Lalu juga kita terus mempercepat pelaksanaan tracking, rapid test, dan PCR secara massal. Dan ini terus percepatan. Lalu juga memastikan tadi saluran bansos jadi keuangan sosial secara cepat dan tepat. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang kota relatif sudah hampir selesai. Yang kota itu 97% sudah sesuai. Hanya ada 527 kemarin yang bobol, itu tidak boleh. Ya, dari jumlah 17.590. Lalu yang provinsi baru 1.000 lebih itu yang provinsi, karena ini pakai sembako jadi sulit lama sekali. Tapi jumlahnya sudah jelas, ya, 35.243. Yang nasional dari Kementerian Sosial, alhamdulillah barusan sudah ada berita 10.000 lebih. Data sudah masuk, sedang diolah nanti. Ya ini makanya kita sedang mengkaji dari Dinsos, lebih teknis di Dinsos. Tadi sudah muncul 10.000 lebih dari angka lebih tepatnya. Mungkin dengan pos juga sama. Teknisnya kapan? Mudah-mudahan saya berharap yang sisanya sebelum Idul Fitri semua. Yang harapan kami sebelum Jumat selesailah semua, gitu kan? Untuk tahap pertama. Baik. Terkait perpanjangan itu akan menggulirkan Tidak perlu. Dan ini bisa diperpanjang langsung. sudah fix Sudah. Saya sudah langsung kirim surat ke gubernur, cukup menyampaikan pada gubernur kami memperpanjang. Dan memperpanjangnya sampai 29 Mei, 3-14 hari. mulai besok Pak? Mulai besok tanggal 20. Kan berakhir 19 besok masih PSBB 1 nyambung. Tidak ada kekosongan. 29, kenapa 29 disesuaikan dengan PSBB nasional. Ada PSBB nasional, tanggap darurat nasional dari BPNPB. Ya. Terus untuk di pos Pak, untuk pos Itu sudah sesuai yang ada, ya, hanya nanti evaluasi tim langsung dari penanggung jawab daripada wilayahan sudah ada. Ada yang dikurangi, ada yang dipindahkan, ada yang diperluas, gitu kan. Sesuai tadi yang terjadi di Taman Sari. Di
Ini baru akan diperluas ke sana. Jadi